Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salah ya rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga yaitu tentang hukum mengkafani jenazah dan tata caranya. Ini sudah belum kemarin? Saya kayaknya sudah bahas. Kayak udah, tapi kayak juga belum. Belum ya. Kemarin itu sholat jenazah. Cara memandikan sudah. Mengkafani Belum. Yang mengkafani belum, tapi yang sholatnya sudah kan kita bahas. Oke, sholatnya sudah. Berarti kan mengkafani sekarang. Kita masuk ke mengkafani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, hukum mengkafani jenazah dan tata caranya. Ini pembahasannya berat, karena semua kita pasti akan insya Allah mengalami. Insya Allah. Tinggal waktunya, nunggu giliran. Bapak Ibu duluan, saya nyusul aja ya. Saya ngalah Bu kalau masalah ini. Oh ya, boleh. Wa takfinuhu, dan hukum mengkafaninya adalah wajibun. Hukum mengkafani jenazah ini hukumnya wajib. Wajib di sini fardu. Tapi yang sebenarnya yang tepat itu hukum mengkafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Kok bisa fardu kifayah? Karena kalau seandainya jenazah tersebut itu sudah dikafani orang lain, ya sudah, nggak usah dikafani lagi. Nah, fardu kifayah di situ. Kemudian karena di sana ada jenazah-jenazah yang tidak perlu dikafani. Kalau seandainya mengkafani jenazah itu hukumnya wajib, maka setiap jenazah harus dikafani. Ada di sana itu ada jenazah yang tidak dikafani. Di sana ada yang tidak dikafani. Tidak mungkin dikafani, seperti meninggal di laut, terbakar. Kalau bisa dikafani. Nah, kalau sudah menjadi arang. Makanya kan di sana itu ada pembahasan. Apakah sebagian jasad, misalnya kita cuma menemukan misalnya cuma tangannya, apakah harus disolatkan? Kemarin sudah kita bahas belum? Misal kita cuma nemu misalnya korban perang atau bencana alam, kemudian yang ditemukan cuma tangannya atau kakinya, apakah harus disolatkan? Enggak harus disolatkan, karena tangan dan kaki itu enggak dianggap jasad, kecuali kalau setengahnya. Misal kaki 2, tangan 2, sama kepalanya, badannya hilang, itu masih dianggap jasad, jenazah. Nanti kita bahas Bu, di setelah ini ada hukum sholatnya. Dipending dulu, mohon maaf. Jadi hukumnya adalah wajib kifayah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang seorang yang muhrim sedang ihram. Ketika itu dia ditendang oleh hewan tunggangannya. Jadi ditendang sama ontanya. Dilengkal. Diselingkal apa-apa lah. Diselingkal sama ontanya. Ditendang, jatuh, langsung meninggal. Nah,
Enak nggak Bapak Ibu sekalian? Enak nggak? Enak. Kalau saya enak kalau saya. Tidak kerasa. Iya nggak kerasa. Pertama nggak kerasa, nggak tersiksa. Karena sekarat itu nggak enak ya. Walaupun saya nggak pernah ngalami ya, belum ngalami, tapi saya tahu sekarat itu nggak enak. Kedua, ditendang langsung meninggal. Alhamdulillah nggak pakai sekarat. Kedua, meninggalnya juga pas sedang ihram, sedang umroh, kan enak. Mau semuanya? Mau? Ah, bisa dicoba. Kalau ya jangan cuma udah berangkat dulu ke sana, kan umroh. Oh iya. Jadi suatu ketika ada sahabat yang diselingkat sama unta, ya untanya atau kudanya, kemudian langsung meninggal. Rasulullah SAW bersabda, wa kafinuhu fi thawbaini. Hendaknya engkau kafani dengan dua helai pakaian, dua kain. Wal wajibu, nah ini yang diwajibkan. Yang dimaksudkan wajib dalam mengkafani adalah wal wajibu satru jami'il badan fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badani ghutiya ra'suhu wa ju'ila 'ala ijlaihi syai'un minal idhir. Nah, yang wajib maksudnya dikafani ini adalah seluruh badannya. Jadi badannya itu dikafani semua. Hendaknya seluruh anggota badannya itu tertutup oleh kain kafan. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata orangnya itu miskin sekali, nggak punya kain. Nah, tapi sebelum itu ada pembahasan. Jadi kalau orang meninggal, itu ya, kain kafan itu diambil dari mana? Kain kafan itu diambil dari hartanya. Harta yang meninggal itu kan? Iya, harta orang yang meninggal tersebut, hartanya. Nah, bagaimana kalau ternyata dia miskin, nggak punya uang? Nah, kain kafan ini diambil dari mana? Maka diambilkan dari ahli warisnya, orang tuanya, bapak atau ibunya, barangkali masih hidup, atau anaknya. Misal seorang istri meninggal, kan di Indonesia kan ada harta gonogini, ada harta istri, harta suami. Nanti yaitu ada rinciannya. Tapi kalau seandainya ini harta, memang istri itu memang misalnya nggak kerja, yang kerja suami, otomatis kan istri nggak ada penghasilan, dia nggak punya harta. Maka yang wajib membelikan kain kafan adalah suaminya atau anaknya. Misalnya suaminya miskin, anaknya juga nggak punya duit, anaknya masih kecil, orang tuanya kalau masih hidup. Kalau ternyata orang-orang ini nggak memiliki harta, maka diambil dari baitul mal muslimin. Kalau ternyata baitul mal itu nggak ada duitnya, dananya nggak ada, dana baitul mal nggak ada, maka yang wajib mengkafani adalah amatul muslimin, orang muslim semuanya. Jadi semuanya yang beragama Islam wajib memberikan uang untuk mengkafani orang tersebut. Misal ada orang kaya, dah saya yang nanggung kain kafannya, pemakamannya, sudah sah. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kain kafan yang menutupi seluruh badannya tidak ada, maka bisa menggunakan saubun qasirun, pakaian yang pendek. Yang mana pakaian yang pendek ini pastikan cukup menutupi kepalanya. Ini kan siapa tahu dia gak punya duit tapi memiliki misalnya kain misalnya daster, ya sarung, bisa. Nah, maka nanti ditutupkan dari kepalanya sampai ke sampai ke kakinya, sampai ke dengkulnya, sampai ke lutut. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya nanti ditutupi dengan menggunakan idkhir. Idkhir itu adalah rumput kering. Idkhir itu pohon yang tumbuh di Arab.
Ya kalau kita bisa misalnya dikasih apa, jerami gitu misalnya, atau yang kira-kira ya umumnya lah, tumbuh-tumbuhan yang kira-kira tidak membahayakan mayit. Kalau jerami kan bisa membahayakan, karena terkadang kan ada kutunya, ada lain sebagainya. Ya bisa pakai, ya misalnya rumput kering, apalah. Daun pisang. Tadi kok daun pisang? Daun pisang. Itu kalau kecelakaan di jalan. Kalau mengkafani masuk daun pisang. Yang kira-kira bisa mengkafani gitu loh. Nanti dikira lontong. Yang kira-kira bisa lah. Ya rumput apa, rumput yang panjang misalnya diikat, apalah, saya kurang tahu rumput apa yang bisa di sini. Apa? Kalau sekarang insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nggak ada masa beli kain kafan nggak mampu tuh kayaknya jarang kayaknya. Nah ini dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Khabbab pada kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah seorang laki-laki kaya raya. Dia kaya, orang tuanya kaya raya, dan termasuk orang yang paling kaya di kota Mekah. Tapi ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Madinah, dulunya Mus'ab bin Umair ini orang yang kaya raya, akhirnya hijrah, nggak bawa apa-apa. Kebetulan orang tuanya juga nggak mau masuk Islam. Yang kaya raya, yang orang paling kaya sekota Mekah, jadi orang yang paling miskin. Ini Mus'ab bin Umair demi memegang kebenaran. Ini kelasnya Mus'ab bin Umair. Ya kalau kelas kita ya, kalau seperti Mus'ab bin Umair ya masih berat gitu loh. Ini haram terus ditinggalkan semuanya langsung. Butuh keimanan, butuh keimanan. Makanya ya misal kita tahu, misal kita masih berkecimpung di suatu yang haram, kita masih terjumus dari yang haram, ya sedikit demi sedikit lah segera diselesaikan, sedikit demi sedikit sambil dijauhi. Percaya kalau keimanannya seperti Mus'ab bin Umair, itu langsung halal haram tinggalkan. Orang tuanya nggak masuk Islam, nggak apa-apa, silahkan, saya langsung hijrah. Tetap hijrah, saya tetap ikut perintah Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Makanya para sahabat itu kan, Bapak Ibu sekalian, keimanannya itu kan, satu sahabat itu kalau ditimbang keimanannya dengan orang zaman sekarang itu sama. Sahabat itu ketika haram, haram, halal, halal. Kalau kita terkadang nanti dulu lah. Ya nanti dulu itu boleh dengan catatan. Misal di sana itu memang ada hal-hal yang memang darurat dan nggak bisa kecuali jalan ini. Ya bismillah. Misalnya kita nyari pinjaman kemana-mana, saudara nggak ada yang minjemin, Baitul Mal ternyata nggak ada. Kemudian orang kaya yang baik hati nggak mau minjemin juga, akhirnya mau nggak mau minjem rentenir, minjem bank. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tapi kok saya yakin tetap nggak boleh, karena insya Allah nggak ada. Baitul Mal tetap ada uangnya, bisa ke Basnas. Kedua, kalau misalnya nggak ada orang kaya yang mau minjemin, saya yakin kayaknya nggak ada orang zaman sekarang. Banyak kok sekarang lembaga-lembaga di Indonesia itu siap menalangi atau membantu orang-orang yang kesusahan. Banyak. Kayak misalnya orang terjumus dalam riba, ada IBL.
Indonesia bebas riba. Ada juga misalnya ada sebagian orang kaya, saya kenal orangnya, orang Jogja. Beliau siap minjemin bantuan asal ini memang memerlukan. Saya bantu, silahkan dibayar sebisanya. Saya nggak ngasih bunga. Pinjaman lunak banyak seperti itu. Jadi kadang mohon maaf, orang yang beralasan dengan loh saya sudah kepepet ya, akhirnya minjem ke misalnya rentenir. Ya itu kalau misalnya di daerah dia nggak ada sama sekali. Tapi kayaknya enggak, paling nggak kita cari-cari info dulu yang bisa minjemin pinjaman lunak. Insya Allah tetap banyak. Kasih info ya bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya terjerumus riba, punya pinjaman riba, kemudian tapi ini nominalnya nggak besar ya, nominalnya misal ya masih hitungan 10 juta, 20 juta, insya Allah masih bisa dibantu. Nanti datang ke Indonesia bebas riba, kantornya di mana? Di Kerajaan. Di Kerajaan, jauh atau dekat? Dekat Kerajaan sini. Ibu tahu TK Aisyah Kerajaan belakang situ. Nanti bisa tanya IBR, Indonesia bebas riba. Kalau nanti dapat link dari mana, ngomong dari saya. Ya, ngomong dari saya. Nggak apa-apa. Saya kenal sama orangnya. Atau ada juga tempat lain ada juga. Insya Allah. Itu kalau nominalnya sedikit ya masih 10 juta, ya masih nominal yang wajar, insya Allah bisa dibantu. Dipinjemi pinjaman lunak, nyaurnya terserah kapan sebisa kita, tapi pastikan kita tetap nyaur. Itu kalau punya utang riba. Kalau nggak mau capek, nanti bisa WA saya, nanti saya sampaikan. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang siap meminjami. Nah, Mus'ab bin Umair ini dulunya kaya raya, akhirnya ketika hijrah dia jadi orang yang biasa. Sampai buktinya apa? Ketika meninggal, nggak ada kain kafan yang bisa mengkafani dia. Bukan karena jasadnya besar, karena nggak punya duit. Akhirnya ketika meninggal, dia cuma dikafaninya pakai selembar kain. Yang mana kainnya tersebut itu ketika ditutupkan kepalanya, kakinya nggak ketutupan. Ketika ditutupkan di kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan udah kainnya tersebut ditutupkan di kepalanya, di mukanya, terus di kakinya dikasih daun idkhir. Jadi rumput kering. Itu kaya raya, kayak zirit. Kayanya kayak luar biasa. Bahkan para sahabat setelah Mus'ab bin Umair itu masuk Islam, itu mereka berkata, saya itu nggak nyangka loh, sekelas Mus'ab bin Umair yang dulunya kaya raya, ibaratnya bangun tidur, makanan itu semua makanan itu sudah tersedia di mana? Meja, bukan di kasurnya. Gak pernah potong kuku dipotongin, rambut disisirin, kaya banget. Ada nggak orang seperti itu? Ya mandi sendiri Pak, kan aurat. Pakai sepatu dipakein. Itu Mus'ab bin Umair. Bangun, makanan itu udah, semua makanan udah ada di kasurnya. Ketika meninggal itu nggak ada kain kafan. Iya. Bahkan para sahabat mengatakan Mus'ab bin Umair itu saya tahu jarak sekitar 100 meter itu parfumnya kecium. 100 meter. Nah, 100 meter bisa dihitung. Itu saking wanginya. Dan namanya pakai parfum wangi itu ada harga, ada rupa, ada harga. Kualitasnya bagus ya harganya juga mahal.
Iya, itu Mus'ab bin Umair. Dan salah satu bentuk gigihnya Mus'ab bin Umair itu ketika dia hijrah ke Madinah, itu hijrah, nggak mikir, pokoknya saya bismillah menyelamatkan agama saya. Dan Madinah, Bapak Ibu sekalian, Madinah yang kita kenal saat ini itu buah berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ke Madinah itu bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi Rasulullah SAW waktu itu kan didatangi utusan-utusan dari Madinah. Pengen, ya Rasulullah, utuslah satu orang kepada suku kami agar dia bisa mendakwahkan Islam. Siapa yang diutus? Mus'ab bin Umair. Langsung gaspol, berangkat. Siap komandan, laksanakan tugas, langsung berangkat. Nggak mikir nanti saya di jalan makan apa, pakai apa, pokoknya yang penting gas dulu. Makanya Madinah semua ditinggal. Makanya Madinah yang kita rasakan saat ini, ketenangan ibadah, dakwah yang menyebar begitu luas, itu salah satu buah dakwah dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, sekelas Mus'ab bin Umair, crazy rich-nya orang zaman dulu. Nah makanya ketika Mus'ab bin Umair itu di apa namanya dikafani, tidak ada kain yang cukup karena memang nggak punya duit, nggak punya harta, sehingga kakinya ditutupi. Wala yughatti ra'sal muhrim. Nah ini dengan catatan menutupi kepala ini tidak berlaku bagi orang yang ihram. Misalnya orang meninggal ketika ihram, dia tetap dikafani seperti hadis orang yang ditendang sama ontanya tadi, tapi kepalanya nggak ditutupi. Jadi kepalanya nggak ditutupi. Dalil khusus orang yang meninggal ketika ihram, khusus laki-laki perempuan. Karena kan umum orang yang ihram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sahu, wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah engkau tutup kepalanya. Wala tukhammir ra'sahu. Jadi janganlah engkau tutup kepalanya. Ini berlaku bagi yang meninggal ketika ihram. Tadi perempuan, mohon maaf, perempuan ternyata ditutupi. Ini berlaku untuk laki-laki, saya ralat. Ini berlaku untuk laki-laki. Jadi laki-laki yang ihram, meninggal ketika ihram, ketika sedang umroh, kepalanya tidak ditutupi, sedangkan perempuan itu ditutupi. Karena perempuan itu adalah aurat. Makanya nanti di kafaninya kan perempuan dengan 5 helai, 5 lapis. Nanti ada rinciannya insya Allah. Kenapa orang yang ihram itu kepalanya tidak boleh ditutup? Karena orang yang ihram itu dia harus diperlakukan sebagaimana kondisi dia sebelum meninggal. Sebelum meninggalnya kondisinya apa? Sedang ihram. Sedangkan seseorang yang ihram itu sedang umroh, haji, itu kan tidak boleh menutupi kepalanya. Kecuali perempuan boleh pakai jilbab. Misalnya pakai selendang, kemudian selendangnya disampilkan di kepalanya, misalnya panas, nggak boleh. Nggak boleh. Orang haji sedang ihram itu nggak boleh kepalanya ditutupi pakai selendang. Kecuali perempuan. Nah, perempuan kan karena aurat. Itu beda. Makanya sekarang orang itu bikin jalan tengah. Jadi bikin inisiatif, diakalin. Kan pakai selendang nggak boleh, pakai kain ditutup nggak boleh. Akhirnya pakai payung. Karena payung kan nggak nempel, nggak nutupi. Diakalin. Habis itu payungnya ada AC-nya lagi. Bapak Ibu pernah nemu payung ada AC-nya? Belum. Alhamdulillah, saya sudah. Jadi AC-nya itu ada di payungnya itu. Jadi ketika
Jadi payungnya itu elektrik. Jadi ketika dipakai gini ada kayak percikan air ya, seger. Harganya 150 real. Sekitar ya 600.000 lah. Iya. Tapi ya lebih baik ya kalau selagi masih mampu kuat nggak usah pakai payung. Di Indonesia nggak laku. Di Indonesia nggak laku. Makanya lakunya kan di sana. Wa yakunu dzalika bisaubin la yasiful basharata satiran. Dan hendaknya ketika memakaikan kain kafan tersebut dengan pakaian yang tidak memperlihatkan kulitnya. Jadi kainnya itu enggak transparan. Jangan sampai transparan kainnya. Ya putih, tapi putih yang sedikit yang tebal. Jangan yang putihnya itu transparan. Biasanya mori. Kan nah kain mori. Kain mori yang tebal, yang katun. Jangan yang tembus pandang. Karena pertama bisa transparan. Nah artinya nggak boleh transparan. Berarti ketika mengkafani juga nggak boleh terlalu apa? Terlalu kenceng, terlalu sempit, dipetat gitu kan nggak boleh. Jadi ya kira-kira agak ada space longgar sedikit. Wa yajibu ayyakuna min malbusin mislahu, dan hendaknya menggunakan kain yang biasa dipakai. Misalnya dia biasanya pakai jubah, boleh nggak ketika dikafani pakai jubah? Nah, misalnya abaya boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki tetap pakai kain. Karena perempuan nanti itu ada pakaian. 5 itu kan ada rinciannya, ada kain berapa, jilbab, kan jilbab 1 udah kurangi, bajunya, sarung, ya benar. Baju kan ya termasuk ya misalnya abaya, kan baju, kemudian sarung, kemudian jilbab, 2-nya adalah kain. Jadi misalnya dipakein, misalnya daster kesayangannya misalnya. Boleh selain putih boleh. Tapi yang lebih baik adalah warna putih. Misalnya ibu ini ketika hidup seneng banget pakai daster ini, sampai dasternya kuncel, sobek-sobek masih dipakai ya, kalau mau dipakai. Tapi yang lebih bagus ya yang bagus lah. Tapi boleh misalnya pakai daster kesayangannya, kemudian pakai jilbab kesayangannya, kemudian pakai misalnya sarung kesayangannya, biasa dipakai sholat. Nah, udah dipakein semua, pakai kain. Sisanya kain 2, kain katun, mori 2. Boleh. Kain kafan garis-garis itu boleh. Cuma yang apa namanya? Yang lebih bagus adalah yang putih. Polos. Nah, boleh. Kan perempuan itu kan ada yang garis-garis. Ya garis-garis itu kan ya abayanya, dasternya itu loh, Bu. Dasternya. Pakai sarung. Sarung kan juga garis-garis. Iya. Ya lebih baik itu putih. Makanya kan nanti kan ada rinciannya. Rinciannya kan pakai baju. Jadi kalau pakai baju ya boleh pakai daster. Daster kan perempuan kan emang ada daster putih? Nggak ada. Tapi ada. Hah? Ada buat, kita buat bisa. Iya kita buat bisa. Cuma kan perempuan itu kan pakai pakaian yang putih itu kan dibenci. Lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Putih itu umumnya adalah lebih gampang transparan. Tapi kalau seandainya dia pakai pakaian putih tebal, nggak transparan, kayak misalnya rukuh, ya nggak apa-apa. Umumnya ya ihram perempuan kan putih, ya kita kan putih. Tapi kalau kita perhatikan jamaah umroh yang lain, perempuan nggak putih, nggak mesti putih, ada yang hitam. Nah pakaian perempuan itu yang bagus itu kan gelap. Ya agak gelap lah. Yang intinya gelap itu yang tebel,
nggak transparan, tapi nggak harus hitam, nggak harus hitam. Tapi kalau hitam bagus, kalau hitam bagus. Berarti pakaian kurang putih sebenarnya nggak pas ya? Ya nggak pas, kurang pas. Tapi nggak apa-apa. Umumnya Indonesia putih. Selama putihnya itu menutup aurat, nggak menampakkan leku. Kan syarat pakaian itu kan tebal, perempuan itu tebal, nggak tipis, nggak transparan, tidak ketat, itu nggak apa-apa. Tapi yang bagus adalah pakaian hitam, tapi nggak harus hitam. Dulu para sahabiat itu pakai pakaian itu ya hitam, umumnya hitam. Tapi ada juga yang misalnya pakai merah marun. Merah marun itu kan gelap. Jadi intinya itu gelap, warna-warna yang gelap. Terus apakah misalnya ketika suami meninggal, perempuan itu harus pakai hitam? Nggak harus. Nggak harus. Cuma pakai pakaian yang kira-kira menampakkan kesedihan gitu loh. Yang kira-kira ya gelap, itu kan orang yang kira-kira hiasannya nggak banyak lah. Masa misalnya habis ditinggal suaminya meninggal terus langsung pakai bling-bling, ya kan? Enggak. Ini berarti dia seneng suaminya meninggal gitu loh. Yang guyu alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Engkau kabulkan doaku. Saya selama 40 tahun saya tersiksa di bawah kekuasaan dia. Termasuk istri yang durhaka itu ya. Oh ya. Ya gimana gitu. Nah, ada Bu. Ada. Tapi kayaknya nggak di sini. Di sono. Di sono. Iya. Nggak di sini tapi di sono. Sini dukuhnya sono ya. Oh iya tahu ya. Jadi sini sono. Artinya kayak bahasa gitu. Nah, Nah. ada ukuran maksimal minimal kah kain kafan itu? Minimal maksimal. Nah, minimal maksimalnya ada selanjutnya. La ijfafa 'alal mayyit wala 'ala warasatihi. Nah, kenapa diperintahkan pakai pakaian yang biasa dipakai? Atau ya maksudnya kain yang biasalah, standar dia. Karena agar tidak membebani untuk mayit, karena kan kain kafan kan diambil dari harta mayit. Sehingga kalau kain kafannya itu terlalu syaratnya harus mahal, ya kasihan. Yang ketika meninggal dia miskin. Makanya pakai pakaian standar dia lah, yang biasa dipakai. Begitu juga takutnya memberatkan ahli warisnya. Makanya kan dibenci menggunakan kain kafan yang mahal. Dibenci menggunakan kain kafan yang mahal. Karena takutnya apa? Pertama membebani ahli warisnya, kedua juga membebani sang mayit. Kan tadi kan biaya untuk mengkafani dan pemakaman kan diambil dari harta mayit. Misalnya dia dikafani dengan pakaian misalnya yang mahal, kan kasihan hartanya diambil, otomatis warisannya semakin berkurang. Karena kan harta itu kan diambil dulu untuk biaya pemakaman, pengkafanan, utangnya dibayar dulu, wasiatnya diselesaikan dulu, baru setelah itu dibagi warisan. Kalau seandainya misalnya biaya pengkafanan, pengkuburan udah selesai, kemudian ternyata utangnya banyak, hartanya diambil buat bayar utangnya dulu, ternyata warisannya habis, nggak ada. Terus apa yang dibagi? Ya sudah, nggak dapat semuanya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk membagi warisan di awal waktu. Berapa hari setelah meninggal? Kalau tinggalannya rumah terus nggak laku-laku bagaimana? Nah, berapa hari setelah meninggal? Ya intinya adalah segera. Misal hartanya dikumpulkan semua ketika meninggal, diambil duitnya, biaya pemakaman sudah, kafan sudah, kemudian kita cek utangnya. Ngecek utang kan
butuh waktu, nggak sehari 2 hari. Ya paling nggak kita umumkan yang memiliki bagi yang merasa pernah dihutangi oleh Bapak Fulan bin Fulan, saya tunggu klarifikasinya selama 1 pekan kepada ahli waris. Saya tunggu diumumkan ke kerabatnya, ke siapa. Sama misalnya 1 minggu sudah nggak ada yang ngaku, kita hitung warisan. Oh, utangnya segini, diambil dari warisan. Ternyata sisanya sedikit. Kita cek, bapak atau ibu sebelum meninggal pernah berwasiat enggak? Misalnya pernah berwasiat, orang itu kasih sekian, ya diambilkan dari wasiat. Nah, kalau ternyata habis, ya sudah. Ya kan ngaku-ngaku kan bisa dibuktikan, Bu. Buktinya mana kalau utang? Ya kan nggak kita nggak culun polos. Oh, kamu ngaku, silahkan ditulis. Ya nggak begitu. Nggak kita polosan gitu, culun, nggak ngerti apa-apa. Oh, gitu. Bapak itu pernah utang inten 1 M. Ya kan butuh. Ya kan harus ada buktinya juga, saksi. Itu biasanya Nah, dicatat Ustaz kalau gede, tapi kalau sedikit-sedikit itu kan enggak. Ya kalau Utang di warung gitu kan. iya. Itu utang juga kan Ustaz? Ya benar, utang juga. Kan bukti seperti itu kan juga harus ngaku, kan juga harus ada buktinya, saksinya. Makanya kayak kakak saya, kakak kandung saya, ketika mertuanya meninggal, kebetulan kan kakak saya, mertuanya itu kaya raya, miliarder, kaya raya. Saya pernah nanya, Mas, ketika bapak meninggal, yang ngaku utang itu ada berapa? Ya banyak, Mus. Ada ngaku nggak yang bapak utang 1 M? Ya ada. Terus ya bawa apa ke Mas? Kan kakak saya, bawa apa ke Mas? Ya tak tanya, buktinya mana? Saksinya siapa? Buktinya mana? Misalnya ada bonnya, notanya, ada misalnya rekening korannya, pernah utang mana, kan bisa dibuktikan. Catatannya kan ada lah. Ya dia nggak bawa catatan, nggak bawa bukti, ya nggak dianggap. Misal, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seandainya warisannya berupa aset, misalnya rumah, dijual nggak laku-laku, ya ditunggu sampai laku. Itu sampai 30 tahun belum laku. Ya harganya diturunkan, Bu. Apalagi harganya diturunkan kalau ternyata yang mayitnya itu meninggalkan utang. Kan utang itu harus segera dibayar gitu loh. Iya. Apa kita ini sebagai ahli waris nggak kasihan sama bapak sama ibu kita? Nggak bisa masuk surga? Diturunkan harganya. Bisa diturunkan harganya. 50%. Ya 50% ya jangan, Pak. Atau bisa juga nggak diturunkan harganya, tapi kita kasih misalnya kita kasih kompensasi, keringanan. Kau pengen beli ini, punya duit berapa? Udah, yang penting dibayar dulu, sisanya nyicil. Nggak apa-apa. Kasih keringanan. Karena apa? Ini kalau misalnya mayitnya itu misalnya punya utang, dan utangnya harus segera dibayar. Kalau misalnya mayitnya nggak punya utang, saya orang kaya raya, nggak pernah utang, terus asetnya di mana-mana, ya. Kalau utangnya nggak jelas gimana, Kak? Utangnya jelas gimana, Bu? Ya kan harus dibuktikan dengan data. Tapi saya yakin kalau bank misalnya pernah utang dengan bank, dia kan punya rekening korannya, punya catatannya ada. Kalau misal ngutang pernah ngutang nah itu kan juga nanti masuk warisan. Misal bapak kita pernah ngutang, memberi hutang kepada orang lain, ya itu perlu dicatat juga. Bukan hanya utang kepada orang lain, tapi orang lain utang kepada kita. Karena itu nanti bisa masuk ke warisan. Catat semuanya.
Kalau misalnya kayak tadi bapak kita nggak pernah punya utang, terus warisannya berupa aset rumah dijual, ya nggak harus kan karena nggak punya utang, kemudian yang lain bisa dibagi dulu, ya ini nunggu nanti kan bisa nanti gitu loh, sambil nunggu laku. Atau misalnya ternyata ada ahli warisnya pengen cepet butuh duit, ya rumahnya bisa diturunin harganya, misalnya jual harga miring kan bisa. Saya kurang tahu Bu, tapi pernah dengar seperti itu. Jadi kalau ada orang punya utang di bank, kalau meninggal dianggap lunas. Katanya begitu. Asuransi. Karena masuk asuransi, Allah Ta'ala. Tapi secara ini agamanya gimana? Ya secara agama kan kalau ini hubungan antara utang dan orang yang misalnya kan kalau hubungan antara yang hutang dan yang menghutangi, misal saya menghutangi, saya anggap lunas, ya sah, nggak apa-apa. Itu Akadnya sah. Cuma rumah ya. Iya, misal saya ngutangi Pak Paijo. Ketika Pak Paijo meninggal, nggak apa-apalah, utangnya misal cuman 10 juta ya nggak apa-apa, saya anggap lunas. Nah cuman masalahnya ini kita berbicara bukan antara hutang dengan yang menghutangi, kita berbicara ini asuransinya. Asuransi itu kan gambling. Asuransi itu akan dipakai ketika ada musibah. Jadi seakan-akan kita ini misalnya kita asuransi, ini kan secara tidak langsung kita berjudi, sehingga banyak karena ini berjudi dan ini asuransi ini banyak yang tidak sesuai syariat, akhirnya banyak penipuan. Penipuannya apa? Bikin surat sudah meninggal, sehingga apa? Hutangnya bisa lunas. Banyak loh kejadian seperti itu. Banyak. Ya asuransi itu kan ada yang memang umumnya asuransi di masyarakat kita emang masih dia gambling. Karena apa? Dia ini berjudi. Kita bayar, kapan kepake uangnya ini? Kalau kita meninggal, atau kita misalnya BPJS misalnya kita sakit itu baru kepake, tapi kita bayar terus nggak pernah. Misalnya kita nggak pernah sakit, ya itu kan dari mana gitu loh asuransi. Makanya kan seakan-akan ada orang mengatakan ini bentuknya ta'awun. Ya ta'awun bukan seperti itu. Ta'awun harus akadnya sejak awal. Asuransi BPJS akad sejak awal bukan ta'awun. Akadnya adalah asuransi. Tapi saya nggak bisa pakai Iya. Ya itu kan dipaksa. Namanya dipaksa. Itu kan mau tidak mau harus kita punya. Ya sudah. Enggak dosa tuh kan? Ya enggak. Makanya saya itu enggak. Saya ini asli nggak punya BPJS. Saya asuransi nggak punya. Saya itu nggak punya asuransi. Cuma karena dipaksa. Karena istri itu kan harus satu keluarga harus punya BPJS semua. Kalau enggak gajinya enggak turun. Karena ya udahlah terserah diurus sana. Iya. Ya sudah. Jual beli tanah juga. Kita lanjutkan dulu. Ini enggak selesai nanti loh masalah mengkafani. Wasunnatu, dan sunnahnya adalah bagi seorang laki-laki dikafani dengan 3 helai kain yang putih min kutnin dari katun, kain katun. Tabsutu ala ba'diha, yang bisa dibentangkan. Jadi kainnya itu bisa dibentangkan, bisa menutupi seluruh anggota tubuh seseorang. Ala ba'diha, dibentangkan dan bisa juga ditumpuk. Bisa tumpuk. Jadi maksudnya ditumpuk ini
3 helai. Jadi 3 helai, bukan cuma 1 helai. 3 lapis. Jadi bisa dibentangkan, bisa menutupi seluruh anggota badan dan juga bisa ditumpuk, bisa 3 lapis. Wa yudau 'alaiha mustalqiyan, dan mayat tersebut ketika akan dikafani, mayat tersebut itu ditaruh dengan terlantang. Misalnya ditaruh di dipan. Jadi taruhnya di dipan. Taruh di dipan atau di misalnya kasur. Bukan kasur, apa namanya? Meja gitu, meja yang panjang. Sehingga dia bisa ditaruh secara terlentang. Summa yuraddu tarful ulya minal janibil aisar ala syakil aiman. Kemudian ujung bagian kain kafan yang bagian kiri, ujung kiri ditarik, bagian atas itu ditarik ke bagian ke kiri, yang kiri ditaruh di atas ke kiri mayat. Ya kiri yang memandikan sama, kan intinya kanan ke kiri, kiri ke kanan, sehingga menutupi. Summatul fuhal aiman alal aisar, ujung kanan ditarik ke ujung ke kiri. Summasalisah, kemudian begitu juga berlaku sampai ke lapis ke-3. Jadi ditutupi semuanya. Yang kanan ditarik ke kiri sehingga bisa menutupi, yang ke kiri ditarik ke ujung kiri ditarik ke kanan dan lain sebagainya sampai 3 lapis tersebut. Summa yuj'alu zaid inda ra'sihi summa yaqut. Kalau seandainya ternyata kain kafan tersebut itu masih ada sisanya, sudah ditutup, ternyata misalnya kayak di kepalanya, ujungnya di kuncungnya masih ada sisanya, kuncungnya itu nanti ditalikan di kepalanya, ala inda ra'sihi summa yuqat. Jadi yang sisanya itu ditali, dijadiin pocong. Falau kana zaid aksaru ja'ala inda qadamaihi kadzalika wa yuqat. Kalau seandainya sisanya masih ada, misalnya sisanya masih ada ujungnya, misalnya ujung kepala kita tali, ternyata masih ada sisa kainnya, maka kita tali di bagian kaki, dijadikan sisa kain tersebut di bagian kaki, kemudian ditali, dipocong juga bagian bawah. Fa inna dzalika asbatu lil kafan. Kenapa sisanya itu ditali dan dipocongkan? Karena dengan demikian itu bisa membuat kain kafan itu menjadi kuat. Kalau misalnya dilapisi gitu kan, misalnya ketika kena angin atau ketika hujan atau ketika diangkat, misalnya goyang sedikit, kan bisa terlepas sehingga auratnya bisa terlihat. Apa? Panjangnya sebenarnya bebas, Bu. Panjangnya bebas, nggak harus sekian, nggak harus. Cuma ya kita kira-kira intinya menutupi sebadan. Sedangkan tinggi seseorang kan beda-beda. Tinggi saya dengan Pak Hananto ya beda. Jadi ya misalnya kalau dipatok harus 2 meter, ya bagus gitu, bagus. Cuma kan terkadang sisanya berlebih. Tapi kalau untuk orang Indonesia misal dipatok 2 meter, nggak apa-apa. Karena kan Indonesia itu kan rata-rata tingginya 160, 65, 170, sehingga masih ada sisa. Ya nggak masalah. Nah, umum di masyarakat itu kenapa harus sekian panjangnya? Yaitu untuk memudahkan saja. Tapi aturannya secara baku bebas. Intinya bisa menutupi seluruh tubuh mayit tersebut. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau dikafani dengan 3 helai kain yang putih suhuliyah. Suhuliyah ini adalah kain kafan yang berasal dari Yaman. Suhuliyah, Sahul itu daerah di Yaman. Jududun Yamaniyah, 3 kain kafan yang bersih, yang baru,
yang berasal dari Yaman. Jadi pastikan ketika menggunakan kain kafannya itu bersih. Bukan kain kafan misalnya kotor, lecak. Kain kafan kan putih, kok warnanya coklat. Waktu ngafani ada darah yang tembus. Itu gimana harus diganti? Nah, kalau darah yang tembus, kalau banyak, misalnya banyak sehingga mengotori, Ganti. kita bersihkan dulu. Makanya kan kemarin ketika memandikan, pastikan itu kotoran atau yang lain sebagainya itu tidak keluar lagi. Nah, lembes. Kalau misalnya kayak korban kecelakaan kan kadang darahnya masih keluar. Ya kalau darahnya masih keluar terus, gonta-ganti, tetap sama saja, ya sudah, nggak apa-apa. Ya jangan dipasti. Akhirnya ada teman di tempong pakai buka itu masih Ya misalnya kalau darahnya keluar terus karena korban kecelakaan, ya mau digonta-ganti berkali-kali, tetap ini ya sudah, biarin aja, nggak apa-apa. Iya, kita sudah berusaha. Melembes terus. Laisa fiha qamisun wala imamah. Nah, bagi laki-laki, Rasulullah SAW itu dikafani dengan 3 helai kafan. Laisa fiha qamis, yang mana tidak ada komis. Komis itu nggak pakai jubah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dikafani nggak pakai jubah, nggak dipakai pakaian, wala imamah, dan juga nggak dipakaikan sorban. Adraja fiha idrajan, yang mana kain kafan tersebut itu adraja idrajan, dibungkus yang rapatnya tapi nggak sampai ketat. Jadi maksudnya rapat itu dibungkus dengan kenceng. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah kalian pakaian warna putih. Ini berlaku bagi laki-laki. Sunnahnya adalah laki-laki itu ketika sholat Jumat pakai pakaian putih bersih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian, bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki pakaian paling bagus adalah warna putih. Tapi kalau pakai pakaian yang lain boleh, selama tidak menyelisihi syariat. Misalnya pakai batik boleh. Tapi jangan batik yang ada gambar makhluk hidupnya. Pakai batik itu boleh, tapi pastikan batik yang kita pakai nggak ada gambar makhluk hidupnya. Karena kadang batik itu kan ada yang gambarnya misalnya burung, gambar makhluk hidup, itu nggak boleh. kartun kan ada kepala, Ada kartun juga nggak boleh juga. Wayang juga nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu bukan karena wayangnya, karena makhluk hidup. Karena dia makhluk yang nggak boleh ada makhluk hidup. Berarti kalau wayang nggak apa-apa ya? Nggak boleh juga. Makhluk kan juga makhluk hidup. Wayang itu bukan makhluk hidup. Wayang apa? Gambar kulit. Wayang kulit itu lakonnya siapa? Nah, Jarang ya. Dono Werkudara itu kan diinspirasi dari orang zaman dulu. Namanya misalnya kayak Bagong. Ini Bagong ada. Ya itu kan artinya kan makhluk hidup. Iya. Nah, fa'inna min siyabikum wa kafinu mautakum, dan hendaknya kalian mengkafani jenazah kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Ini berlaku untuk laki-laki. Wal unsa khamsatu aswabin min kutnin, dan bagi perempuan hendaknya dikafani dengan 5 pakaian yang terbuat dari katun. Rinciannya adalah izar, 5 lembar izar. Izar itu adalah sarung. Nah, sarung. Nah, ibu-ibu kalau misalnya suka pakai sarung bisa berwasiat mulai sekarang. Nanti kalau saya meninggal, saya dikafani pakai sarung ini.
sarung kesayangan saya. Nggak apa-apa kan, ini rinciannya sarung. Pertama sarung, kedua himar. Himar itu kerudung. Boleh. Boleh pakai kerudung. Yang ketiga adalah komis, pakaian, gamis. Hah? Ini perempuan, Bu. Ya gamis, namanya gamis itu kan di hah? Yang kalau Jowo, kalau nggak boleh berjahit. Iya. Tapi saya di Jawa Timur, di Jawa Timur, kadang kan orang gemuk ya. Nggih. Kita jahit yang anu ditambah separuh nyambung kono, separuh nyambung ini. Itu berjahit tuh harus pakai mesin, nggak cepat pakai tangan. Gimana nggak boleh berjahit? Tapi memang ada. Ya kan pertama izar, sarung. Kemudian himar, kerudung. Pakai kerudung. Komis itu gamis. Gamis itu mungkin nggak berjahit. Oh mungkin dipotong kalau legok ya apa lehernya tok terus tangan. Iya. Yang nggak boleh berjahit kan maksudnya ketika dikafani dijahit. Ya gamis itu kan pakaian. Komis itu berjahit atau tidak? Berjahit. Makanya orang ketika ihram itu nggak boleh pakai gamis. Wala yalbasu komison. Nggak boleh pakai gamis. Kenapa nggak boleh? Karena gamis itu berjahit. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Begitu juga dengan ini kan kita berbicara mayat perempuan. Seorang izar, sarung, himar, kerudung, ketiga komis, gamis, pakaian. Yang keempat dan kelima adalah lafataini, yaitu kain yang panjang, kain yang panjang. Jadi 5 untuk ibu-ibu, 5 untuk perempuan. Gamis, sarung, kerudung, kemudian 2 kain yang panjang. Jadi misal dipakaikan gamis dulu, dipakaikan sarung, pakaikan gamis, kemudian pakaikan kerudung, setelah itu baru pakai kain kafan yang panjang berwarna putih. Ini bagi perempuan. Wasobi dan bayi wasobi fi saubin wahidin. Dan apabila sobi, bayi, anak-anak, itu cukup dengan 1 helai pakaian. Wa yubahu fi salasatin, boleh juga dengan 3 helai kain. Wasagiratu fi qamisin walafataini. Dan seorang perempuan, anak perempuan yang masih kecil misalnya meninggal, dia dikafani dengan 1 gamis, 2 adalah dengan kain panjang. Kalau anak laki-laki itu cukup 1, tapi 3 boleh, anak laki-laki masih kecil. Tapi kalau anak perempuan masih kecil, itu 1 adalah gamis, 2 kain panjang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian saya tambahkan sedikit biar besok masuk ke salat dan rukun serta sunnah sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Hukum mensolatkan orang yang meninggal adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada yang mensolatkan, maka tidak wajib bagi kita untuk mensolatkannya. Enggak lain, sudah gugur kewajibannya. Ini berlaku bagi mayat yang hadir. Mayat yang hadir apa maksudnya? Yang kita bisa datang mensolatkannya. Solatnya kita solat langsung, mayat ada di depan kita. Sedangkan solat gaib itu boleh dengan syarat kalau mayat tersebut belum disolatkan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh sholat gaib kalau sholat tersebut
kalau mayat tersebut belum disolatkan oleh orang lain. Karena ditakutkan kalau ada orang muslim meninggal, ternyata dia nggak disolatkan, kaum muslimin semuanya dosa. Jadi sholat gaib, kalau sudah disolatkan, ya sudah, nggak usah kita solatkan. Wa daliluha, dalilnya adalah, mohon maaf sebentar Bu. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang meninggal, shollu ala sahibikum, segeralah kalian sholatkan untuk saudara kalian. Kita sholat langsung. Wa qala sallallahu yo mama Najasyi. Nah, ini menjadi dalil bolehnya sholat gaib, yaitu tentang kejadian Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi itu dia berada di Habasyah, yang notabene Habasyah umumnya adalah orang yang masih non-muslim, dan yang masuk Islam hanya Najasyi. Otomatis ketika Najasyi meninggal, prosesi pengkuburannya itu prosesi di sana. Nggak ada yang tahu kalau Najasyi sudah masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat untuk sholat gaib. Dan tidak diriwayatkan, setahu saya, tidak ada riwayat yang selain hadis ini yang membolehkan sholat gaib. Sehingga para ulama berdalil, kalau mayat tersebut belum disolatkan, maka kita boleh mensolatkan. Nah, bagaimana kalau ada saudara di luar kota? Misal saudara di luar kota, ternyata ada saudara yang lain sudah disolatkan, ya sudah, kita nggak wajib mensolatkan. Kita nggak usah solatkan. Karena itu sudah disolatkan. Kecuali misal ada saudara di luar kota, tapi keluarga di sana misalnya Kristen semua, non-Muslim semua. Dan dia misalnya, dia baru masuk Islam. Sedangkan dia biasanya, orang masuk Islam kan biasanya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Apalagi kalau keluarganya masih non. Saya sudah sadar, nanti tolong kalau saya meninggal, sholatkan saya. Karena kalau saya ngomong sama keluarga, ya bisa aja saya misalnya, ya terjadi misalnya saya dibunuh. Kan banyak kejadian seperti itu. Akhirnya saya mending diam-diam masuk Islam. Misal ketika diajak ke gereja, dia tetap ikut, terus eto-eto atau belok, pura-pura kemana gitu, kamar mandi, ternyata pulang. Kan ada kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu di Eropa. Termasuk sebagian teman saya seperti itu. Dia pura-pura diajak ke gereja, masih datang ke gereja, parkir mobil, kemudian dia pura-pura kamar mandi, pura-pura apalah, ternyata apa? Balik ke parkiran, gas, pulang. Seperti itu. Makanya dia berwasiat. Misal seperti itu, dia berwasiat kepada saudara yang lain, kalau nanti saya meninggal tolong sholatkan saya. Karena orang meninggal itu kan prosesinya ya sesuai dohirnya. Apalagi orang-orang yang masih minoritas, ketika dia mau ngaku masuk Islam, takutnya dibunuh. Banyak orang seperti itu dibunuh, sehingga dia sembunyi-sembunyi. Nah, ketika seperti itu boleh disolatkan. Tapi kalau sudah disolatkan, ya nggak wajib bagi kita untuk mensolatkan jenazah tersebut, mayat tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Itu di tempat saya itu banyak orang yang ditangkap buaya, kemudian badannya sepotong. Makan buaya, badannya cuman sepotong, nggih. Jadi itu kapaninya. Kalau seandainya jenazah yang ditemukan itu setengah atau lebih, maka dikafani dan disolatkan. Tapi kalau misalnya yang ditemukan cuma kakinya, nggak wajib dikafani dan nggak disolatkan. Itu pendapat yang jadi kakinya nggak dibungkus tanam aja gitu. Ya misalnya ya masuk ya dibungkus, tetap dibungkus cuma biar nggak bau gitu loh. Cuma nggak dikafani. Misal pakai plastik, kalaupun dikafani ya nggak sesuai ini aja. Tapi kalau dikafani boleh, karena kan biar nggak bau. Tapi itu nggak wajib dikafani. Tapi kalau dikafani
boleh. Wallahu taala alam bisawab. Allahu Akbar, Allahu Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.